Baik, di sesi ini merupakan lanjutan dari sesi sebelumnya mengenai form. Seperti janji saya akan membahas mengenai controls ya dan mengenai properti yang ada di dalam form. Nah, untuk controlsnya Anda bisa baca di e-booknya dari halaman 60, 61 untuk kontrol umum ya, sedangkan untuk tombol dari 62 sampai dengan 63. Oke, saya akan coba bahas langsung ke Microsoft Access-nya. Misalnya saya sudah punya form seperti itu, master anggota, terus ini view-nya untuk menentukan tampilannya ya, kalau form view seperti ini. Terus yang layout view itu menampilkan layout dalam keadaan bisa diedit gitu ya. Terus dan yang berikutnya ada design view untuk mengedit. Baik. Nah, sekarang kita tentukan theme-nya. Nah, theme ini Anda bisa rubah-rubah ya sesuai dengan kemauan Anda. Misalkan saya mau ngambil theme-nya ini jadi warnanya ini biasa theme itu ketika Anda nggak mau merubahnya satu-satu gitu. Jadi Anda langsung rubah secara keseluruhan. Tapi kalau Anda pengen rubah satu-satu ya silakan. Misalkan fontnya ingin dirubah dengan yang lain gitu ya. Anda tinggal pilih aja fontnya ganti gitu ya. Atau bisa juga dari sini juga nggak masalah ya. Kan ada font gitu. Anda pengen ganti yang ini gitu ya. Cuma nanti kalau seperti ini dia makanya untuk seluruh font yang ada di dalam form. Tapi kalau misalkan ingin fontnya ingin yang dirubahnya hanya yang sedang diklik, ya ini tinggal pilih di sini. Misalkan Anda mau rubah itu saja ya, ini Algerian gitu ya. Nah, ini tinggal ikut rubah. Beda ya antara font yang ada di sini, ini untuk objek satu ya, satuan gitu ya. Ketika Anda sudah bicaranya font yang ada di sini, maka seluruhnya ikut berubah gitu ya. Nah, colors juga sama. Nanti Anda tinggal pilih colorsnya juga ini ketika diklik maka yang berhubungan dengan colors yang dipilih di sini akan diimplementasikan ke dalam form. Beda juga dengan kalau misalkan colorsnya Anda ngambil dari sini misalkan. Ini Anda klik dulu formnya ke sini, nah Anda pengen warnanya pink gitu ya. Nah, ini warnanya seperti ini. Jadi kalau Anda pilihnya dari home itu per section per objek yang Anda pilih. Tapi kalau sudah bicaranya ke di desain ini, maka ini diimplementasikan ke seluruhan form gitu ya. Baik. Selanjutnya ada insert image. Insert image ini fungsinya adalah untuk menampilkan atau memasukkan gambar ya. Anda tinggal browse ya. Anda misalkan ngambil gambar saja yang misalkan saya mau masukin gambar Naruto misalnya seperti ini ya. Ketika saya klik ini sudah langsung muncul seperti itu ya. Ini gambar juga tentu nanti bisa diatur propertinya. Nah, ini di sini Anda lihat ya. Ada pengaturan properti. Nah, ini yang maksud saya tadi ya. Jadi ada dua hal yang harus Anda ketahui dalam form. Ada controls, ada properti. Misalkan propertinya kalau Anda lihat ya Anda tinggal mau tentukan apa nih. Ini berhubungan dengan picture kan. Nah, ini picture type-nya apa nih? Picture type-nya shared atau link atau embed nih. Kalau misalnya link seperti ini nanti ada hubungannya. Jadi nanti dia hilang ya, tapi ada linknya gitu ya. Atau misalkan Anda mau apa nih? Picture-nya ada tilingnya yes apa no gitu ya. Terus alignment-nya mau di center atau apalagi misalnya visible-nya mau disembunyiin atau tidak gitu ya. Ya Anda tinggal pilih saja di sini ya. Si picture ini juga bisa jadi background sebenarnya ya. Nanti Anda bisa pilih jadi background. Nah, ini ya border, highline, border stylenya, special effectnya apa ya, Anda bisa rubah ya, dan seterusnya lah. Jadi ini fungsinya untuk mengedit yang berhubungan dengan picture-nya ya. Ini cukup banyak ya, jadi Anda bisa coba nanti coba explore saja ya, biar Anda tahu ini kalau misalnya yang dirubahnya apa gitu ya, ini nanti efeknya apa gitu ya, ketika ini warnanya dirubah gitu dan sebagainya gitu ya. Karena ini cukup lumayan variatif lah gitu ya. Kalau saya harus bahas satu-satu mungkin tidak akan keburu waktunya ya. Nah, sekarang selanjutnya Anda juga bisa insert chart ya, mau column chart, bar chart ya, pie, line, combo dan sebagainya. Misal saya mau masukkan column chart, clustered column ya.
Nah, tentu kalau kolom chart dia akan minta dulu datanya ya, tables, misalkan ngambil dari tables atau dari query. Itu tergantung kebutuhannya, aksesnya apa, legendnya apa gitu ya. Jadi di dalam form Anda juga bisa tampilin grafik chart ya, tapi Anda harus tentukan dulu ya sumbernya apa, data source-nya. Misalkan kalau table ya table apa, misalkan dari anggota, misalkan anggotanya berdasarkan nama, apa nomor anggota, atau dari misalkan kotanya mungkin ya, atau dari alamatnya, ini kan beda-beda ya. Terus nilai ininya apa, misalkan kalau ini dari nomor anggota, misalkan dilihat dari kode posnya mungkin. Nah, ini tergantung ya, tergantung kebutuhan. Atau misalnya saya ngambil dari komiknya gitu ya. Ini ada judul komik berdasarkan harganya mungkin. Nah, seperti itu. Jadi Anda bisa menghubungkan chart ini ke dalam form ya. Terus Anda juga bisa menambahkan logo ya. Logo langkahnya sebenarnya sama seperti Angel Picture, tapi tentu nanti Anda harus pilihnya yang logo ya. Nah, ini saya kasih contoh dulu aja lah. Kan logonya saya ambil gitu. Nah, ini logo ini dia tampilannya tidak akan besar ya, karena memang kan fungsinya logo itu dia ditampilkan di bagian paling atas. Jadi kecil saja gitu. Ini biasanya untuk logo gitu ya. Sama seperti halnya kalau tadi kan ada logonya seperti, nah ini logo nih, ini logo istilahnya. Ini juga logo gitu. Jadi nanti Anda bisa buat untuk logo, untuk title-nya juga ini ya. Terus date and time kalau mau ya Anda tinggal tambahkan. Nah, nanti di sini akan muncul date time, ketika ini dijalankan akan muncul jam dan tanggalnya ya. Terus nah, di sini ada ini yang tadi existing field atau menambahkan field yang lain ya. Misalkan saya mau nambahkan di sini baru ada nomor, nama, alamat HP. Saya pengen nambahin alamat, tinggal masukin saja seperti itu ya. Terus ini tab order untuk menentukan urutan ya, urutan kursor seperti yang sudah saya bahas di di pembahasan video sebelumnya. Nah, view code ini kalau kita sudah bicaranya ngoding ya. Nah, ini tidak akan saya bahas dulu hari ini. Nanti mudah-mudahan ketemu saya lagi di database 2, kita ngobrolin sama codingnya lah ya. Nah, selanjutnya adalah propertiesnya. Nah, si properties ini tergantung kebutuhan Anda sebenarnya ya. Karena cukup lumayan banyak ya. Ini untuk formatnya, ini untuk data, ini untuk event ya. Ini event itu nanti berhubungan dengan tombol nanti yang ada di sini ya. Ini untuk yang lain-lainnya ya. Nah, biasanya yang digunakan, yang sering saya gunakan untuk sebuah form gitu ya, saya biasanya menghilangkan bagian ini. Ini namanya record selector ya. Jadi kalau ini saya kecilin gitu ya, ini saya kecilin seperti ini. Nah, ini kan ada bagian bawahnya, ini biasanya saya hilangkan gitu. Ini namanya navigation button, ini namanya record selector ya. Jadi saya biasanya yang dirubah-rubah sih itu saja. Sisanya saya edit langsung di formnya gitu ya. Ini misalkan record selectornya no, navigation buttonnya no, jadi ketika ini saya tampilkan ini hilang tuh. Bagian bawah, bagian sampingnya hilang karena buat saya kurang bagus gitu ya tampilannya kalau bagian sisinya ada gitu. Bagian bawahnya juga hilang gitu ya. Nah, itu untuk properti. Sebenarnya banyak lagi yang bisa Anda explore ya. Misalkan Anda mau nambahin combo box gitu ya. Ini misalkan combo box yang dari nama change to combo box gitu ya. Nah, ini Anda juga harus milih di sini properti, ngambilnya dari mana. Ini yang lookup field. Combo box di sini ada lookup field yang ada di table ya. Cuman jadi lookup field yang ada di table itu dirubah ke sini menjadi combo box gitu kan. Nah, ini yang muncul di sini adalah text box. Nah, yang seperti ini label ya. Nah, ini sudah ada di sini sebenarnya nih ya. Ini text box, ini label. Nah, ini ada yang namanya tab control. Tab control itu fungsinya ketika Anda pengen di dalam formnya ada beberapa page gitu ya. Nah, seperti ini ya. Terus ada juga hyperlink ya. Kalau ingin dihubungkan ke dalam ke dalam website atau ke dalam objek yang lain ya. Sama persis kayak hyperlink yang ada di Microsoft Excel gitu ya. Cuman Anda harus pilih dulu ya objeknya apa gitu ya. Jadi kalau misalkan contoh gini lah, misalkan
Ini saya hapus dulu ya. Misalkan saya ini kan logo kan. Nah, misalkan saya pengen ngeklik di sini nih nomor anggota ada hyperlinknya gitu ya. Nah, ini saya tinggal tambahin aja hyperlink. Misalkan fungsinya adalah membuka objek ini database ya, membuka tabel lah misalkan ya, sederhananya gitu. Misalkan saya buka komik gitu ya. Nah, seperti itu. Ketika ini saya jalankan, ini saya klik, tek, dia muncul. Gitu. Jadi hyperlink untuk itu ya. Terus di sini ada navigation control. Navigation control itu untuk sama seperti tab control ya, teman tampilannya seperti ini. Ini insert page break, ini biar ada si formnya, misalkan kalau datanya panjang biar ada halaman selanjutnya gitu ya. Terus apalagi ini combo box sudah ya. Ini garis untuk membuat garis ya. Seperti ini, memang garisnya bisa Anda kalau ingin langsung lurus ini tekan tombol shift dulu. Ini bisa klik garis. Ini kan kalau langsung begini nanti mereng ya. Tapi kalau ingin lurus tekan shift baru ditarik gitu ya. Ini pasti lurus gitu. Itu dan seterusnya ya. Oke, terus ini toggle button ini untuk bikin tombol ya. Nah, tombolnya tapi tombol kecil ya, bukan tombol besar. Terus ini untuk membuat kotak seperti itu ya, tidak biar ada garis kotaknya gitu. Ini option, ini checkbox ya. Ini checkbox ini sebenarnya nanti saya coba bahasnya sekaligus lah dengan option button. Jadi pada dasarnya toggle terus option checkbox gitu ya. Itu nanti dengan option itu nanti dibikinnya satu ya. Satunya tuh maksudnya dibikin di sini nih. Nah, ini ada di frame ini. Jadi satu frame ini untuk membuat ini nih, tiga ini. Option, checkbox dengan toggle ya. Terus ini untuk gambar ya, sama seperti yang tadi. Cuman gambarnya nanti bisa di embedkan gitu ya. Mau diambil dari file ya. Terus ini jadi gambarnya di embedkan, bukan gambar seperti ini ya. Terus selanjutnya ini subform. Ya, ini saya jelaskan nanti ya. Ini kalau nanti kita bicaranya form with subform, saya jelaskan tersendiri. Ini bound object frame. Bound object frame ini berarti kita punya objek yang ada hubungan dengan objek yang lain ya. Image ini sama seperti ini grafik juga sama. Sudah ya, jadi nanti akan saya bahas tersendiri. Ini tombol ya, tombol ini nanti dia punya objeknya tersendiri tuh, ini akan saya bahas tersendiri ya. Bagaimana cara membuat objek, biar nanti saya akan coba bahasnya langsung di kasus biar Anda ngeh gitu ya. Fungsinya seperti apa, ini kasusnya akan saya buat yang ini nih. Nah, yang ini ya, yang ini mungkin ya. Yang dua inilah salah satu di antara dua ini biar Anda ngeh, oh ini fungsi buat ini gitu ya. Nah, tapi saya kenalin dulu nih objek-objek kontrolnya seperti ini nanti tampilannya. Itu demikian pembahasan mengenai kontrol dan properties ya. Terima kasih, saya akan coba bahas selanjutnya mengenai studi kasus untuk membuat seperti ini. Seperti apa sih caranya gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.